Mungkinkah bubar? Ya, kemungkinan bubar apabila Demokrat sendiri perkaranya dimenangkan oleh kubu Muldoko CS. Nah, yang paling sulit sesungguhnya adalah Nasdem sendiri. Apabila bubar, mau kemana? Nah, ya mungkin Nasdem masuk ke koalisi baru Golkar dengan PAN, menjadi 3 partai. Nasdem ke Gerindra, Demokrat pasti larinya ke PDI Perjuangan. Nggak mungkin dia langsung ke Gerindra. Karena ini udah terjadi friksi di dalam antara Demokrat dengan Nasdem. Ini tanda tanya besar, apakah Partai Demokrat itu akan dimenangkan di MA itu oleh Pak Muldoko. Selamat sore semuanya. Nah, membahas mengenai politik memang tidak ada hentinya, dan bahkan sampai detik ini pun kita masih selalu mengikuti perkembangan politik yang ada. Karena seperti yang sering dikatakan oleh Mr. Puisi bahwa dunia politik itu sifatnya dinamis dan akan sering berubah setiap waktu. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai koalisi perubahan, yang seperti yang kita tahu bahwa koalisi perubahan itu digagas oleh 3 partai politik, yaitu ada Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan sampai saat ini pun di koalisi perubahan ini masih ada polemik mengenai pemilihan cawapresnya. Nah, dari hal tersebut, hal yang akan kita bahas kali ini adalah Nasdem kemana bila koalisi perubahan ini bubar. Nah, tapi hal tersebut belum tentu kebenarannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi menciptakan konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, Mr. Puisi, hari ini kita kembali nih Mr. Puisi membahas partai politik. Wah, sepertinya sangat seru sekali begitu. Nah, polemik yang saat ini memang dihadapi oleh koalisi perubahan kan masih sama Mr. Puisi mengenai calon cawapres yang sampai detik ini tak kunjung dideklarasikan begitu. Nah, kira-kira Mr. Puisi apakah ada kebenaran mengenai hal pembubaran koalisi perubahan ini? Soal bubarnya koalisi perubahan mungkin saja terjadi. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini belum ada kesepakatan yang jelas untuk menentukan siapa sih yang akan diusung Pak Anies untuk menjadi cawapresnya nanti. Memang saya yakin sih gak begitu mudah untuk bubar jalan karena sudah ada kesepakatan tertulis di mana koalisi perubahan ini telah mengusung Pak Anies untuk menjadi capres. Kemudian polemik memang telah terjadi, di mana Pak Anies memang diberikan keleluasaan untuk menunjuk siapa yang akan dipilih untuk mendampingi dia dalam pemilihan presiden nanti. Tentunya memang dalam pemilihan presiden pertama ini memang faktor daripada cawapresnya itu sangat menentukan. Makanya Pak Surya Paloh dan PKS sendiri juga tidak begitu setuju mungkin dengan Mas Ahaye sendiri. Karena memang perlu kehati-hatian. Tetapi kalau Ahaye sendiri langsung melonjak sangat drastis, mau tidak mau, tidak boleh tidak setuju, pasti juga akan diusung untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Sekarang belum ada kesepakatan. Nah, itu yang perlu kita lihat ke depannya. Belum ada kesepakatan juga bahwa Pak Ahaye itu udah pasti akan diusung oleh Pak Anies. Di lain pihak mungkin Pak Surya Paloh dan PKS sendiri punya juga jagoannya untuk diusulkan menjadi cawapres.
Tetapi yang paling menonjol kelihatan di sini adalah ketua Demokrat. Oke. Mungkinkah bubar? Ya, kemungkinan bubar apabila Demokrat sendiri perkaranya dimenangkan oleh kubu Muldoko CS. Kan pasti bubar. Iya. Atau mungkin terjadi ketegangan yang begitu keras. Nanti setelah Pak Anies pulang dari umroh, misalnya, di situ akan terjadi ketegangan sehingga tidak mampu untuk memilih ketua Demokrat ini untuk jadikan cawapresnya, karena polemik di dalam ini lebih kuat dari unsur-unsur Partai Nasdem itu sendiri, yang menyebabkan itu mungkin itu akan terjadi friksi yang cukup tajam. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin saja bisa bubar. Ya, Pak AHY kan juga pintar. Dia sekarang udah dekat dengan Ibu Puan. Bisa-bisa nanti berlabuh di PDI Perjuangan. Artinya tidak takutlah apabila bubar, bisa ke PDIP, bisa ke Gerindra, karena hubungan mereka semua cukup baik. Nah, yang paling sulit sesungguhnya adalah Nasdem sendiri, apabila bubar mau kemana? Nah, itu kan tema kita kali ini kan pertanyaannya begitu, Mr. Puisi. Kemana kira-kira? Kemana dia? Nah, kecuali mungkin nanti ada koalisi baru, Demokrat dengan PAN. Nah, ini memungkinkan saja mungkin Nasdem masuk ke koalisi baru Golkar dengan PAN, menjadi 3 partai. Mungkin PKS masuk ke Gerindra, kemudian Partai Demokrat masuk ke PDI ataupun ke Gerindra. Itu mungkin saja terjadi. Berarti memang berarti menurut Mr. Puisi sendiri, Nasdem sampai saat ini akan kemana nih arahnya yang jelas, Mr. Puisi? Kalau Mr. Puisi melihatnya berarti belum ada ya sampai kalau saat bubar ini. maksudnya. Kalau bubar. Kalau ini, tetapi kan kalau. Benar. Kan belum tentu bubar. Kalau bubar dan tidak terjadi ada koalisi baru, Golkar dan PAN itu tidak terjadi. Kemungkinan Golkar juga dan PAN ada yang masuk ke Gerindra, ada yang masuk ke PDI. Nah, itu kan tetap 3 koalisi calon presiden. Nah, Nasdem kemana? Kalau Nasdem itu ke PDI Perjuangan, tidak mungkin. Nasdem ke Gerindra memungkinkan juga. Nasdem ke Gerindra, Demokrat pasti larinya ke PDI Perjuangan. Nggak mungkin dia langsung ke Gerindra. Karena ini udah terjadi friksi di dalam antara Demokrat dengan Nasdem. Nah, itu yang terjadi. Nah, Mr. Puisi, tadi kan kita sudah membahas mengenai kemananya nih, Mr. Puisi. Nah, sebenarnya yang menyebabkan pemberitaan bubarnya ini semakin booming dan memanas itu apa, Mr. Puisi? Yang menyebabkan ini tanda tanya besar, apakah Partai Demokrat itu akan dimenangkan di MA itu oleh Pak Muldoko. Kalau tidak dimenangkan Pak Muldoko, ya akan berjalan mulus. Dan kemungkinan juga koalisi perubahan akan berjalan mulus dan tidak akan bubar. Jadi yang menyebabkan bisa bubar itu gugatan Pak Muldoko di Demokrat. Bukan kalau korupsi beda itu. Jadi korupsinya Nasdem itu tidak menyebabkan koalisi perubahan itu bubar, menyebabkan yang yang akan memilih Nasdem sangat menurun drastis karena kedua menterinya itu ada dugaan korupsi di pemerintah. Berarti tidak ada hubungannya antara pemberitaan dugaan korupsi ini dengan akan dibubarkannya koalisi perubahan. Tidak ada hubungannya. Yang menyebabkan dibubarkan ini apabila Demokrat kalah, dimenangkan oleh Pak Muldoko, atau dalam koalisi perubahan terjadi perpecahan sehingga Demokrat lari atau Nasdem yang lari. Bisa aja salah satu bisa lari.
Nah, itu menyebabkan bubar. Oke. Berarti memang banyak hal ya Mr. Puisi yang masih memungkinkan pembubaran ini. Tapi menurut Mr. Puisi, apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak? Kalau menurut analisa saya, kemungkinan tidak akan terjadi pembubaran. Oke. Kenapa kemungkinan Pak Muldoko juga bisa kalah. Kemudian ini berjalan mulus untuk mencalonkan Pak Anies. Kemudian cawapresnya kemungkinan besar Pak AHY. Itu prediksi saya. Oke, wah luar biasa ya. Berarti memang karena yang namanya politik kan dinamis ya Mr. Puisi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi keesokan hari begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk pembahasan kali ini. Nah, mungkin ada banyak pembahasan-pembahasan yang mungkin ingin ditanyakan teman-teman di rumah. Kalian bisa langsung ketik di kolom komentar ya Mr. Puisi. Dan yang pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.